sini ya. JJ. Ya, Hari lagi live ya. aku lagi live betul. Halo guys, Halo. udah makan belum? Aku belum. Makanlah, punya duit ya? Kirimin dong. Mau gope? Apa GoPay? Gak tau gope? 500. Mm-mm. Mm-mm. Ih, percuma calonnya orang Medan gak tau gope. GoPay itu bahasa Jakarta juga kali aku tahu. Eh, guys, Mm-mm. kalian udah makan belum? Nanya doang, gak mau GoFood. PHP JJ. Ya paling nggak kalau nanya salah satunya dikasih GoFood lah JJ. Iya, ayo, budget 1.000, ayo. Budget 1.000 tuh apa? Ongkir aja nggak nyampe segitu. JJ. Mas Ari apa kabar? Baik, aku baik. Kamu gimana? Dompetnya baik gak? Dompet. Ya. Kebetulan ATM aku udah mau patah ini. Alah, black card. udah mau patah karena kebanyakan dalamnya mau patah. Oh, Heeh. aku baik. Kamu baik. Tapi kayaknya Ih, kamu kita udah pindah ini. pindah. Kenapa pindah kemana? Pindah kos. Pindah kos. Oh, yang kemarin kenapa emang? Ada orang gila. Ada orang gila Mm-mm. masuk-masuk kamar kamu. Enggak. Terus? Ada orang gila, setiap ketemu aku ngajak berantem terus. Terus kamu ladenin sama gila aja kalau gitu. Enggak, Terus? enggak aku ladenin Mas Arya, aku diemin. Tapi dia yang gila sendiri. Kok kok, Terus, kok bisa dia orang gila ih, malah ngekos di sana? enggak, aduh, enggak orang gila sih, tapi kelakuannya kayak orang gila. Oh, oh ngelakuin ke orang gila, oke. Apa ya, enggak tahu dia tuh kalau katanya aku kalah saing sama dia. Padahal aku enggak ngapa-ngapain, aku mah orangnya santai. Kalau sayang dalam segi apa nih? Enggak tahu, katanya dia kalah saing sama aku. Dia nggak tahu kalau seandainya kamu berurusan sama kamu berurusan juga sama 1,2 juta subscriber. Dia nggak tahu. Tahu, ih, dia itu mau denger cerita aku nggak? Kalian mau denger nggak, guys? Aku mau dengar gimana? Kalian bosen. Enggak, Mereka enggak. bosen nggak sama aku? Enggak, kan kita udah jarang jarang ketemu juga, jarang ngobrol. Halo guys, I miss you. Walaupun nggak kenal. Kan Kalau kalau bentar, kalau aku balas miss you tuh ada yang marah nggak? nggak kan kamu abangku Mas Hari terakhir. Kan aku bilang Mas Hari butuh adik nggak? Iya kan? Udah. Iya bener bener bener. Oh jadi nggak ada yang marah ya? Sampai Oh. Oke. Oke. Terus gimana ceritanya JJ? kan aku ngekos di situ bulan 7 tahun 2023. Heeh. Terus dia tuh masuk bulan 2. Oke. Nah, di depan aku tuh, depan kamar aku itu ada temanku. Temanku ini namanya, temanku ini gak usah sebut namanya deh, kerjaannya aja. Temanku ini dokter. Oke. Jadi aku seringnya main sama dia. Aku kan introvert, dia extrovert. Jadi kayak kalau main tuh enak gitu loh Mas Ari. Karena saling mengisi ya. Terus kayak mau kemana-mana ada yang backing gitu kan. Terus deket, cuman gak terlalu deket. Karena aku kalau berteman, Mas Ari mungkin juga berteman pasti gini, Mas porsi-porsiin. Misalnya teman A buat apa, teman B buat apa, teman C bisa nih cerita tentang keluarga. Yang D ini cuman buat have fun doang gitu. Pasti Benar gitu ya benar kan? benar 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 benar. Hmm. Nah, aku pun kayak gitu. Hmm. Aku tuh di kosku diem terus di kamar, gak pernah keluar. Kalau keluar tuh pun kayak ngisi air minum, masak gitu doang kan. Hmm. Masuklah di bulan 2. Selama itu aku udah papasan sama dia di dapur kayak masak gitu kan. Pernah aku nyapa dia, Mbak masak bareng aja, karena aku pakai kompornya cuma 1 karena ada 2 kompor. Hmm. Aku pakai 1, Mbak masak aja, aku dicuekin. Hmm. Nah dari ih dia kok kayak gitu ya orangnya. Ada aku pun jadi kayak aku paling males ngomong sama orang baru, terus aku ngomong sama orang baru digituin, kan males ya. Terus tuh pas malam-malam aku ke dapur ngambil minum, temenku yang dokter ini kan ekstrovert, semua satu kos itu diajak ngobrol, terutama dia. Oke.
Nah, Dia dikenalin sama dia dia. dia kerjanya apa si Mbak Gak yang kerja, Mas. Gak kerja. di kosan doang gitu maksudnya? Dimodalin dong Oh, sama. oke oke oke. Oh, mungkin lagi kurang ya. Oke, terus Iya. Terus tuh dikenalin kan. heeh. Dikenalin. JJ, ini kita buat namanya siapa ya? Orgil. Nah, Oh, orgil. JJ. Terlalu umum Oh, orgil, terlalu umum kalau orgil. jadi apa? Kode Giba. Giba. apa? Giba. Giba. Ah, Gila Giba. banget. Ya benar. Oke. JJ, ini Giba. Kok anak kos baru? Orang Medan juga loh, katanya gitu. Terus Oke. aku, oh, halo Mbak, aku JJ, gitu-gitu kan. Terus tuh panjang banget Mas cerita, panjang banget. Ternyata dia tuh orangnya kalau udah tahu, udah kenal gitu, ngomongnya banyak gitu kan. Terus mulai dari situ dia itu ini GoFoodin aku makanan. Si Giba ini. Iya, GoFoodin aku makanan, kasih aku makanan. Kalau dia masak dianterin ke aku, terus ngajak main, Baik dong gitu-gitu. berarti dia. Awalnya baik Mas Tri aku. Oke, oke terus. Aku pun terus tuh aku pun responku kayak oh yaudahlah aku juga nggak punya temen kan punya cuman temanku pada sibuk kerja Hmm. jadi ya udah deh aku pun bilang sama Nadim kan saya nggak ada gini ya udah temenin aja sama-sama banyak waktu lenggangnya katanya gitu kan tuh udah kan kita baru ketemu udah gibah aja banyak banget dosa kita Emang Ome TV kan salah satu itu buat tempat gibah tau. Dan yang dosa nggak cuma kita, orang-orang di sini iya juga. kan Bener, live chat juga pada dosa semua. terus tuh ini guys apa namanya dia udah gitu lah kan aku pun orangnya kan Mas Ri kalau Oke. aku masak aku kasih ke dia juga aku beli makanan apa aku dari mall mana aku bawa dia juga dia sakit kemarin aku masakin banyak biar dia sama pacarnya makan juga aku masakin karena aku nggak mau aku kan nggak tahu ya sifatnya dia gimana siapa tahu dia mikirnya ih gue ngasih dia nggak ngasih gue kan aku nggak tahu ya kan Benar, benar. terus setelah itu lama-lama dia ngajak main terus kan Mas Ri udah beberapa kali aku tolak terus dia ngajak lagi terus aku bilang sama Nadine udah main aja nggak enak kayak gitu katanya gitu terus mainlah kami di pertemuan pertama biasa aja ngomong tapi nggak enaknya Mas Ri ngomongin orang sebenarnya nggak apa-apa ngomongin orang tapi jangan terlalu over loh kayak Betul. temanku yang dokter ini kan dia udah dokter kadang dia malamnya sibuk kerja lagi Mas dia punya bisnis lagi jadi dia malam dan bisnisnya ke Jakarta dia tuh ya kayak apa sih dia kayak nggak punya kerjaan yang lain kayak apa sih kayak itu bagus loh kayak lu yang tolol dia tuh bagus dia tuh kerja jadi aku Iya. nggak suka Dia loh. dia kok bisa dia ngomentarin orang yang kerja setelah dia nganggur gitu ya? Iya itu masalahnya kayak dia perempuan loh ini perempuan masa nggak didukung loh perempuan kecuali dia temanku ini ngerjain hal-hal yang enggak di luar sana so oke lah dia Betul. enggak terus tuh aku bilang ke Nadine pulangnya sayang dia kayak gini oh aku nggak suka udah nggak apa-apa temenin aja Nadine mah gitu terus Dia ngambil gampang aja si Nadim ya. iya dia mah lempeng orangnya terus ketemu pertemuan kedua ngajak main lagi Mas Ri main lah nah aku pernah cerita kan Mas Ri aku bilang gini ke dia Mbak dulu aku hidupku nggak kayak gini banget loh buat cari uang aku bilang gitu kan dulu tuh semenjak bapak aku meninggal baru nih kami kayak gini aku baru bayar segini lah uang inilah gitu-gitu lah kan kayak udah mulai lah kan tentang hidupku terus aku tuh nggak mau ini Mas Ri nggak mau adu-aduan nasib tapi dia balas cerita aku tuh kayak aku lebih sedih tau Mbak aku dari kecil nggak punya bapak gitu loh Oke. Malah kasihan-kasihanan ya. iya terus tuh di pertemuan di situ dia kalau aku cerita gini aku mah sama Nadim nggak pewaris kami mah perintis kami mah aku pokoknya bilang gitu lah kan tentang si Nadim ini aku ceritain lah kebaikannya Nadim ini nanti dia ngomong gini kalau pacar aku mah dia dapat perusahaan dari mamanya tapi dikasih ke adiknya
ngerti nggak sih kalau kita cerita sedih, dia sedih banget. Tapi kalau kita cerita tentang kayak agak high dikit, dia Mm-mm. ambung tinggi gitu. Terus Oh, dia orangnya nggak mau kalah ya orangnya ya. iya, terus tuh aku ceritalah ke Nadim kayak gitu juga. Terus Nadim kayak udahlah, siapa tahu kamu yang salah. Kamu kan sering kayak gitu, sering sering ngejudge orang nggak dipikir-pikir katanya gitu Nadim. Mm-mm, mm-mm. Ih, sebelum itu Mas di pertemuan pertama kedua dia ada cerita kalau dia pernah dibully waktu Oke, SMA. Tapi oke, kan aku belum kenal dia ya, jadi aku kayak masih diem aja, aku nggak berani kayak ngasih pendapat gitu kan. betul. Terus tuh, tapi aku pernah bilang ke dia kalau aku tuh selama 3 tahun SD, aku pernah dibully guys 3 tahun Kamu di SD. dibully SD? Aku sampai digeplak tau Mas Ri, tahu digeplak nggak? Tahu di keplak palanya kan? 3 tahun uang jajanku diambil, aku disuruh manjat pohon, terus pakai rok SD tahu kan? Tahu. Kolor aku liatin bayangin, terus diketawain dari bawah, terus dijorong ke sungai, Itu itu guys. dibulinya udah bukan verbal lagi ya, tapi fisik ya. Iya, terus dijauhin karena dulu bapak aku itu jabatannya lebih rendah dari bapak-bapak mereka gitu loh. Aku kayak dibully-bully kayak gitu kan. Hmm, 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 hmm. Ya jadi cerita deh, dia juga pernah dibully gitu kan. Oke. Pernah dibully, katanya dia juga sama 11-12 sama yang aku ratain. Tapi aku pas udah kayak SMP, aku tuh ngebully temenku. Tapi ngebulinya itu duit lu sini, ada nggak? Gope aja sini. Tapi kalau nggak dikasih nggak apa-apa, nggak kayak mereka gitu loh. Jambak lah di ini. Tapi ujung-ujungnya baikan lagi. Dan aku pun udah Itu minta itu maaf sama itu kenapa kamu jadi ngebully orang? Kamu mau balas dendam? bully. Hah? Ngerti nggak sih? Orang yang tersakiti itu kayak dibully itu pasti pengen ngebully lagi. Tapi ngebullynya bukan sama orang yang ngebully, Bukan. sama orang Sama lain. satu kelasku. Berarti gue balas dendam dong kalau gitu. Nggak terima. Iya, masih kelas 3 SD Mas Ri. Kan nggak tahu, tapi kan kita Oke. aku ngebulinya nggak yang kayak dijambak di ini gitu loh. Duit lu sini, tapi aku salah dan aku ngebully. Aku minta maaf ke dia. Terus udah SMP SMA mah main aja, nggak ada lagi. Tapi aku cerita ke dia kalau aku Hmm. pernah ngebully. Nah, di pertemuan ketiga itu ini apa namanya? Aku sama temanku yang dokter sama dia nongkrong. Bertiga nongkrongnya nih. Kita nongkrong nih. Oke. Itu pas nongkrong ini dia bahas lagi lah tentang bully. Kan gondok ya aku Mas. Kayak ini perlu dikasih ini deh, kayak dikasih nasihat deh, pikir aku kayak gitu kan. Oke. Terus aku bilang, Mbak, aku bilang gitu kan, udahlah biarin aja, kan toh juga udah lama, aku bilang gitu kan. Dia tuh Itu kayak, itu si dokter itu kamu ceritain berarti? aku ceritain maksudnya, dia Ya, sih yang ngasih nasihat itu siapa maksudnya? Yang bilang ini harus aku, dikasih. Oh, oke. karena Kamu di ngomong? pertemuan Hah? dia dia ini lagi kayak ngomel-ngomel lagi Mas, ngomelnya tuh sampai yang kayak gemeteran gitu loh, kayak benci banget nih sama orang ini gitu loh, Emosi gitu ya? emosi. Hmm. Terus kan aku kayak udah nganggep dia kayak temen lah, aku bilang Mbak udahlah kan udah lama juga waktu SMA gitu kan, waktu SMA aku bilang gitu. Terus sama aku bilang Mbak jangan pakai mulut yang Mbak buat berdoa buat ngebully, buat ngemaki-maki orang, aku bilang gitu kan. Oke. Dia nangis, Kamu nasihatin kayak gitu nangis? dia nangis, dia nangis. Terus tapi setelah itu biasa aja. Malamnya itu dia masih tidur bareng aku di kamar aku. Tapi besoknya dia nge-unfollow aku. Oh gitu? Ya nggak tahu dia nge-unfollow aku dari Instagram, second akun aku. Hmm. Terus aku dimseng, aku perlu nggak sih bilang ke dia kenapa, ada apa, aku salah apa, aku bilang gitu kan. Usah, ngapain, orang dia juga temen nggak baik, kata Nadim gitu. Emang jelas dong dia temen nggak baik. Benar. Karena aku temenan sama dia, pulangnya dia ngomong juga kasar Mas Ri, kayak ngomongin kon itu tiap hari. Jadi aku juga kebawa gitu loh kadang. Oh Aku iya gak suka gitu. benar-benar. Ya buat apa juga sebenarnya. Tapi kamu nggak nanya sama dia kayak kenapa nih kok tiba-tiba nggak unfollow padahal kita baik-baik aja. Aku nggak nanya karena
Karena kayak aku mikirnya dia yang unfollow duluan, dan aku nggak ngerasa aku ada salah sama dia. Even pun salah, ngomong aja ke aku, karena kita satu kos nih, kita tiap hari terus selama seminggu mulai dari aku di unfollow tuh, dari first dia diemin aku kayak berapa minggu gitu. Udah, aku diem aja, dia diem aja. Terus ada yang bikin ini Mas Ri, akun fake, terus ngomentarin postingan Instagramku. Oke. Ada yang bilang di fake katanya gitu. Terus ada yang ngebales, mungkin ini followersku kan, di lu ani-ani 5 ribuan katanya gitu. Apa? Pokoknya mereka Apa? di lu ani-ani 5 ribuan kata gitu. Entah siapa tuh followersku. Ada 5 ribuan, oke? Terus? Terus mereka itu adu-aduan ngomong. Aku ngeliat ini apa ribut-ribut. Terus aku lihat siapa yang duluan. Terus aku bilang nih, aku balas komentarnya, jangan beraninya pakai akun fake, pakai akun real dong, aku gituin. Terus prediksi kamu siapa itu yang akun fake itu? Aku gak mikir siapa-siapa, karena aku gak punya musuh kan, dan aku gak nganggap dia musuh yang hari itu. Oke. Terus tuh 5 menit kemudian, anjir pasti aku dimarahin Nadim nih, karena kata Nadim kalau ada yang hate komen diblokir, dibalas. Benar, lebih bagus kayak gitu. Tanpa kamu tahu kalau itu dia ngaku sendiri. Terus dia bilang gini, ada masalah apa lu sama gue, katanya gitu. Lu kalah saing sama gue ya? Terus dia pokoknya timbal balikin semuanya sama aku. Katanya aku yang suka gibah, katanya aku yang suka iniin orang, katanya aku suka adu nasib, gitu-gitu deh. Sampai aku nanya sama Mas Rick, aku kayak, hah? Sampai aku kan udah nangis ya. Terus aku kayak kaget gitu, hah? Aku datang deh ke kamarnya temen dokter itu, aku ceritakan, kan dia udah umur 30-an lah. Aku minta kan. Aku nanya, emang aku salah ya Mbak ngomong gitu? Terus Mbak ini ngomong, sebenarnya enggak, cuman kamu nggak bisa make pola pikirmu itu ke orang lain, kamu maksain pola pikirmu itu ke orang lain, katanya gitu. Terus kalau ngadepin manusia kayak gitu udah minta maaf duluan aja, bukan kamu yang salah, katanya gitu. Tapi kenapa kamu nggak gabungin lagi masalahnya, kayak ya kemarin kenapa lu nggak unfollow gue gitu loh? Aku ini Mas, denger ya. Terus pokoknya dia banyak deh, dia bilang aku jangan bersembunyi di balik keintrovertan lo, terus lo bodoh amat dan nyakitin orang-orang, katanya gitu sama aku. Terus kok ada ya orang mau berteman sama lo, sedangkan aku aja nggak punya musuh Mas Ri. Iya. Aku terus setelah itu udah panjang kali lebar, aku nggak bales. Paginya dia ngechat lagi. Siangnya aku bilang gini, umur lu 3 tahun, ayo ketemu, udah gede, gue tunggu di balkon. Aku labrak dia lagi masak. Beneran? Karena aku nggak mau yang menyek-menyek gitu loh. Aku tuh nggak suka berantem. Cuman kalau diajak bisa gitu loh. Kalau misalnya tuh udah kayak gitu kan udah parah ya. Ya karena aku tahu dia manipulatif guys, aku record. Itu ada teman aku namanya Jessica. Jadi aku bilang sama dia, Jess, tenangin aku ya. Aku kalau udah marah, aku kayak nggak disekolahin. Kenapa ada lagi? Behlil, thank you Behlil. Wih, gila Behlil, thank you ya. Lancar rezekinya Behlil, thank you. Iya ada. Terus aku bilang itu Jess, record. Terus kalau aku udah marah, tenangin, karena aku kalau udah marah, aku kayak nggak disekolahin mulutnya, aku bilang gitu. Iya Jess. Terus aku giniin kan meja, bak, maksud lo apaan? Aku kayak gituin. Kalau duluan. Iya. Terus dia teriak Mas Ri. Aku teriak dong. Terus dia majuin mukanya, aku majuin mukaku. Dikira aku takut kan. Terus sampai penjaga kosku datang. Terus intinya itu dia nggak terima karena aku nasihatin dia guys tentang bullying. Padahal yang aku bilang itu bener kan. Dia bilang, lu temen gue, kenapa lu kayak ngebela dia? Popo Barbie. Aku searchnya di Twitter. Oh, cakep banget anjay. Ini cowok ya? Cowok. Anjay, gak mau gua. Gak mau. Ogah. Gak mau gua. Tapi cakep. Kalau tadi cewek. Hah? Tapi kalau misalnya tuh di sini cakep loh di profilnya asli. Tapi pas dilihat bawah-bawah serem. Aduh, astaga. Cowoknya tuh anjay. Tapi cakep di profilnya, serius guys. Tahu kan guys, Popo Barbie guys?
Power Barbie. Iya. Aku tapi nggak tahu tuh Power Barbie. Baru tahu dari kamu itu. Mas Ari nggak ada TikTok. Iya, aku jarang buat TikTok. TikTok aja Pan aku pakai cuman buat upload ini doang, konten rame. Udah toh itu doang. TikTok banyak ininya loh. Hah? TikTok banyak ininya. Emang iya? Iyalah, Maksudnya apanya nih? Kayak endorse atau ya. endorse? Kamu harus rajin bikin video ya? Iya banyak yang endorse, Pan nggak banyak bikin video. Berarti kamu kalau misalnya udah endorse baru bikin video atau gimana? Enggak, disuruh Nadim rajin-rajin bikin video biar makin banyak yang endorse. Ah, terus? Males tetap, tapi tetap ada yang endorse. Biasanya kamu bikin videonya apa? Lip sync. Lip sync? Mama lihat aku bernyanyi gitu. Tapi kalau kamu mah TikToknya gede, VP terus. Pantas aja. Siapa? Kamu? Mas Ari? Mana ada aku? Ya aku sebelum. Nadi. Kamu tahu nggak? TikTok aku udah hampir 500k followersnya. Sekarang turun ke pos 80 coba. Ih, kalian guys kok jahat. 180. Gara-gara mungkin aku konten sama TV terus kali di sana, nggak pernah ngupload yang lain soalnya. Kenapa nggak pernah Mas Ri? Ya, Oh iya ya, sama. udah ini ya. Udah mendarah daging, mereka udah kenal Mas Ari itu ya. Ya aku taunya, ya aku biasanya streaming gitu aja. Bisa nggak ada yang lain. Nggak tahu, nggak ada, belum ada ini. Terus guys, udah setelah itu berantem. Oh iya, Dia oke, kayak terus orang berantem. dia kayak orang goblok, jawabannya itu mulu. Kamu kenapa nyanyi gitu-gitu? Gitu. Aku ada rekamannya. Terus saking aku emosi, dia bilang, "Lu kan yang kalah sama gua," katanya gitu. Oke. Terus aku bilang, "Guys, lu beli apa? Beli channel, liar, atau LV? Minta dari cowok lu." Aku bilang gitu. "Gua harus kerja dulu bangsat," aku gitu. Gila, sadis juga menurut kamu ya. Menurut kamu sadis juga ya. Saking udah kayak aku diem aja loh Mas Ri, tapi digituin. Iya. Terus aku pun di awalnya bilang, aku di sini nggak mau cek siapa yang benar siapa yang salah. Aku di sini mau clearin, aku nggak mau ada masalah ke belakangnya lagi. Aku bilang gitu kan. Tapi dia tetap orang yang nggak mau ngalah gitu loh guys. Tetap kayak berantem aja gitu. Terus di situ aku udah kesel, aku bilang sama penjaga kosku, kan aku bakalan pindah, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, "Baguslah kalau pindah," katanya gitu. Berarti kamu pindah murni gara-gara dia? Iya, dulu. Terus setelah itu udah kan guys, aku nggak ada ituin lagi dia. 5 hari kemudian dia ngechat aku Mas Ri pakai WA baru. Kok niat banget sih dia nyari WA, bikin akun Instagram gitu loh. Dia nge-WA aku bilang kayak, "Maksud lu apaan? Gue udah baik-baik loh sama lu kemarin, tapi lu yang gak ada baik-baiknya." Baik-baiknya di mana? Aku baik-baik sama dia yang kayak gitu. Terus dia ngancem aku Mas Ri. Followers lu nggak tahu kan kalau lu tinggal di situ. Terus mau disebarin sama dia maksudnya? Iya, terus tuh pokoknya dia tetap ini guys, kayak orang yang salah sayang sama gue. Saking keselnya aku cakap kotor Mas Ri. Kamu ngapain? Cakap kotor aku di situ. Apa? Mac, aku bilang. Aku bilang, "Lu itu cuman modal Mac sama laki lu, sedangkan gue harus kerja dulu. Dari situ kasta kita udah beda, kelas kita udah beda. Seharusnya lu ngaca, lu cermin diri lu gimana. Beda banget sama gue," aku kayak gituin. "Udah stop, jangan gangguin gue karena gue udah terlalu sabar, udah terlalu diam nanggapin lu," aku bilang gitu. Aku bukan yang nggak bisa lo malu-maluin dia, tapi buat apa? Dia nggak artis, dia nggak selebgram. Apa coba bedanya di aku? Tadi kalau artis kan bisa kita panjat sosial kan? Iya benar, sama-sama gede kan, nanti jangan bakal naik kan. Bener gak, tanggung dilanjutin aja. Iya, ini siapa? Dan plot twistnya, pas aku main-main sama dia, ternyata banyak yang nyariin dia. Ini si gibah ya, ini gibah ya, ini gibah ya. Ternyata ada yang ngelaporin ke aku, Mas Ri. Tuh, boronan di Medan dan dia lagi dicari-cari. Buronan? Dia bawa lari uang orang 1,3 M. Ini Dan terus. Halo. Kamu kenapa? Baca DM ku, aku mau nangis jadinya. Kenapa? Aku
aku ngerasa bersalah lah. Padahal gue Encana. Sebentar, kamu DM aku. Aku jadi gak enakan. Soalnya kalian panik. Tadi aku mikirnya ini masalah antara kamu sama dia. Ini banyak banget lagi chatnya. Mau aku baca nggak ke orang-orang? Ya, percayain aja. Ini nih guys, ini chat dari JJ ya. Chat dari JJ ya. Oke. Mas Ari, love you. Lah, kok tunggu. Dengerin ya. Mas Ari, sorry ya kalau ada salah kata, tapi it's okay. Dia buronan tahun 2019 dan sampai sekarang dia kabur dan aduh, aku takut kena nih malah bacain. Bener ya? Aku tanggung jawab. Aku ketua di Medan, santai. Ketua apaan? Ketua cantik. Serius lah, ini malah aku bacain ini gimana nih? Ya mas, aku aja berkuar-kuar di channel Nadim biasa aja. Iya, beda cerita dong. Kalau jangan bikin bobo. Kalau ada yang ngapa-ngapain mas, aku tanggung jawab. Ya udah, intinya minta maaf lah gitu aja lah. Jadi enggak guys, kan itu terus nggak dapet, tapi orangnya udah pasrah. Sekarang udah ditahan berarti. Nggak ditahan. Orang-orang yang ditipu udah pasrah. Tapi ada satu orang yang nggak pasrah. Jadi dia pengen ngancurin hidupnya si Gibah ini. Ngancurinnya dengan cara biar dia putus sama pacarnya. Soalnya kan si Gibah ini dibiayain hidup sama pacarnya. 1,3 M dengan balasan dihancurin hubungan sama pacarnya. Ya, soalnya dari tahun itu 2019 dicari-cari nggak dapet mas. Jadi kan udah orang-orang jadi kayak udahlah biarlah gitu kan. Kan kamu tahu lokasinya. Itu iya, tapi aku nggak mau ini soalnya nggak urusan aku kan. Iya. Aku nggak sejahat dia, ngapain. Kalau saya ada tawaran misalnya tuh kasih tahu lokasinya, saya bagi setengahnya gimana? Iya, bagiku kasih Mas Hari 1/4. Jangan ngomong kayak gitu jadinya aku yang kena loh kasusnya jangan ngomong kayak gitu. Itu nggak dilaporin lagi guys, nggak dilaporin lagi karena orang-orangnya udah pasrah gitu loh kalau aku baca chat mbaknya ya. Tapi berarti tajir ya yang ini ya, maksudnya yang ngasih pinjam itu ya tajir mereka ya. Iya, 1,3 M tuh gede loh. Dari kakak itu aja dari keluarganya 56 juta. Oh, itu bubuk ya? Maksudnya nggak total bulat 1,3, bubuk tahu gitu. arisan gitu loh. Oh, oke. Jadi uangnya telat kayak gitu sih. Oke guys, gue Encana. Iya, kamu oke. Kita di sini ketar-ketir dari tadi nih. Enggak, aku nelpon Mas Ari. Aku chat. Aku kalau lagi live home kayak gini, handphone aku emang nggak aku lihat. Fokus. Maaf ya guys. Nggak apa-apa, santai aja. Fedra nanti. Kita ngebahas yang lain. Nah, kamu sekarang pindah kosan jauh nggak di tempat kamu? Di Jaksel. Aku anak Jaksel bro. Aku nggak anak cici pik lagi. Oh, kan di Pik? Iya, deket pik aku tuh. Tapi lebih jauh kan ke studio yang si Nadim itu? Enggak, Nadim udah pindah studio kan di Bintaro. Lebih dekat ya? Oh ya, lebih dekat kalau di Jaksel, betul. Dekat aku mah. Aku mau ke mana-mana deket sekarang. Mau Sensi, Gancit, Pim, Blok M. Kalau dulu kan jauh harus sejam gitu. Tapi kayak gede banget sih ininya, apa namanya, kosannya? Enggak, kecil kayak rumah semut. Tapi kayak lantai 2 gitu, itu kan ada penyangga buat ke lantai 1 kan? Iya. 2 lantai berarti? Atau 1,5? Kamar mezanin. Tahu. Mezanin. Oh, di atas kamar, di bawah lapangan parkir. Lapangan parkir. Apa? Oh, dapur gitu-gitu ya? Enggak, dapur, meja makan. Bagus tapi tempatnya kayak yang simple tapi cocok lah buat satu orang mah. Bener. Daripada itu aku pindah bukan karena itu guys. Air di sana burik, kulitku jelek. Busuk. Oh, ini waktunya klarifikasi. Takut sama dia, ngapain takut sama dia? Oh, di sana airnya jelek ya? Malah dia takut sama aku. Iya. Iyalah. Tapi sampai sekarang masih nggak?
Enggak kan? Udah enggak kan? Udah nggak berani lah dia mas. Aku sih bilang gini sama Nadim. Aku sekali diem, 2 kali diem, ketiga kalinya nggak diem. Dan sekarang udah ketiga kali. Berarti udah Bel- final. Oh belum? Belum. Karena kasihan gitu loh Mas Ri, katanya orang laporin ini kan. Ba- Rumahnya di sana ambruk gitu loh, mau ambruk. Kayak pokoknya orang yang aku bukan ngerendahin ciptaan Tuhan, tapi kayak kurang mampu gitu. Kasihan, cuman kelakuannya kayak Dajjal guys. Orang yang problematik gitu loh. Hmm. Kalau kalau seandainya kamu anggaplah kamu ada teman kayak gitu, bukan dia gitu ya. Anggaplah ada teman kayak gitu. Kamu lebih baik menjauh dari dia atau kamu berteman tapi kamu sekaligus nasihatin. Kasih dia jalan yang benar gitu. Kayaknya kalau udah temen ya, pasti ku nasehatin sekali 2 kali, ketiga Oke. kali udah cut off. Nggak mau ngambil pusing ya, karena hidup kamu juga udah pusing ya. Udah gitu kan Mas Ri, orang yang ngebully dia itu temennya temanku. Selama ini aku tuh cuman denger sepihak doang, aku nggak denger sepihak lagi. Pas aku tanya sama yang ini, dia ngomong, aku nggak ngebully dia, J. Aku ngelabrak dia waktu SMA karena dia gatelin cowokku. Aku jambak lah dia di kantin, dia jambak aku di kantin. Aku siram dia pakai air, katanya gitu, cuman gitu doang. Nanti dia bohongin aku kan, dia bilang dibully, padahal nggak dibully. Tapi kan tuh Udah lah, udah lalu, ya udahlah. Lewatin pertemanan aja. guys, Hah? pertemanan cewek ribet. Ih, Iya benar. makanya aku nggak suka aku jadinya ih. Wah, aku inget-inget Tuhan jauhkanlah aku orang sama orang yang kayak gitu. Ternyata pas sudah selesai itu kan Mas Ri, sebelum aku tahu dia itu, aku tuh aku mimpin dia. Mimpi Anjir, apa? main-main sama dia. Oh Terus ya? tuh, iya, besok-besoknya tuh aku mikirin dia terus, mikirin dia terus, mikirin dia terus. Aku bilang ke Nadim kan, Seng, kayaknya Tuhan ada mau ngasih sesuatu deh sama aku tentang dia. Bener aja, ketahuan dia kayak gitu. Ternyata Tuhan make aku buat ngasih tahu dia itu kayak gini, dia tuh gini. Gitu. Kamu kalau seandainya sama Nadim lagi barengan gitu ya, yang kalian obrolin apa sih? Ih, kalian semua kami bilangin. Apa? Semua, udah kayak teman, gimana sama teman. Kayak begini, masalah-masalah kayak gini juga cerita Ini gitu. Mm-mm. kayak ada yang viral apa cerita. Ceng tahu nggak? Gitu langsung. Gitu sih. Biasanya Eh, biasanya yang lebih banyak cerita kamu atau dia? dia tuh nggak pernah cerita pun bahkan. Oh ya, diam ya, cuek ya. Cuek dia, Pikirannya dia konten 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 ya. dia cuek, cuek, cuek. Biar cepet nikahin aku kan. Oh iya. Terus arahnya mau kemana nih? Hah? Arahnya mau kemana jadinya? Surga lah. Surga, surga. Maksudnya surga gimana nih? Nggak tahu ya. Mas gimana? Ikut aja. Gak usah balik, udah kabarin dulu. Kan aku hostnya di sini. Nggak tahu aku ya ini gimana. Ada Hah? saran? Coba tanya orang-orang sini sarannya apa? Ada saran nggak guys untuk aku dan Mas Ari? Kok aku mari sih? Bukan aku. Sama Nadim. Sama Nadim. Iya, aku sampai mikir tau Mas, aku Apa? kok sama Nadim kayaknya nggak nikah deh, Kenapa? karena kayaknya cintaku udah habis di dia. Aku aku nggak bisa sebenarnya ngomongin, cuman kayaknya iya deh. Aku juga udah bilang ke dia kan, kayaknya aku nggak nikah deh kalau nggak sama kamu. Oh Aku gitu. rupanya enggak nanti, rupanya Itu enggak. mah bahasa sekarang aja. Nanti pun kalau misalnya tuh ada yang lain juga beda cerita. Ada Nggak, masalah, terus juga ada yang lain beda cerita. nggak jelas dia aja lah. Nggak Hmm. mau aku yang lain. Soalnya dia walaupun kayak gitu tuh jarang ditemuin guys. Maksudnya walaupun kayak gitu gimana? Cuek, Hah? kayak orang cuek, kayak petakilan gitu. Hmm. Tapi Ya kan semua orang punya karakter masing-masing ya. Siapa tahu kamu memang kamu lebih suka sama cowok yang kayak gitu gitu loh. Tapi yang jelas kan yang kamu pertanyakan sekarang itu mau ke arah mana? Itu doang sih. apa dulu nih? Ya kamu tahu lah apa pikiran aku sama viewers.
Aduh, nggak tahu, masih dijalanin aja dulu. Lu jalanin mulu. Berapa umur sekarang? 22, udah tua kok. Udah tua kamu. Nadim, 24. planning ada dong. Ada dia ngomong sesuatu sama aku. Ngomong apa? Aduh ya ampun. Ya, 1 juta dulu. Baru baru bocorin. Harus keluarin. Aduh ya ampun. Doain aja lah guys. Mas Ari gimana? Apa? Aku lancar. Ya maksudnya jalan aja lancar. Kok jalanin terus? Mau kemana? Gak usah nanya balik. Itu pertanyaan aku tadi. Gak usah nanya balik. Hah? Suka kan? Iya, gimana dong? Ya makanya aku tuh pengen minta saran dari kamu. Gini gak sih Mas Ri, kayak oh, Tuhan itu baik gak sih? Gak mungkin. Aku kayak percaya kekuatan cinta gitu loh. Kayak gak mungkin dong orang yang niatnya baik nih dipisahin sama Tuhan. Ngerti gak sih? Pasti ada kekuatan cinta yang bikin mereka satu. Ya gak sih? Ya enggak sih? Betul. Bener. Kayak gak mungkin dong Tuhan jahat banget kayak misahin 2 orang yang baik. Padahal ini niatnya baik. Mau ibadah gitu arahnya gitu ya. Pasti ada, even pun itu susah ataupun gampang, ya jalanin aja dulu. Tapi kalau menurut kamu sekarang hambatan yang kamu lihat ini bakal susah atau enggak? Susah lah, ini paling susah cuy. Susahnya dari segi apa? Agama kan? Tapi kalau misalnya tuh dari segi yang misalnya keluarga segala macam gimana? Iya, keluarga agama. Keluarga dan agama. Hmm. Berarti kalau misalnya tuh dari kalian salah satu memutuskan ke satu jalan, berarti bisa jadi dari kalian itu bakal tidak akrab lagi sama keluarga. Ih, jangan gitu lah. Misalnya bener dong. Kan ini bener gak? Enggak, amin lah, enggak mau aku Ya, bahas itu. maksudnya ya bener akrab, iya bener memang sama keluarga ini, tapi kan udah berlawanan gitu loh. Nggak tahu aku. Aduh ya Allah. Ah, Astaga, ya udahlah, jalin aja lah. Ya, tapi Mas Ari yakin apa? susah kan Mas Ri kalau begitu? Susah betul. Karena yang tahu kan masing-masing ya. Yang tahu bisa tuh kayak kamu, tahu tentang kamu, Nadim tahu tentang Nadim gitu loh. Begitu juga aku. Ya susah guys. Hmm. Kayak sedih gitu loh guys, kayak hidup cuma sekali tapi di kehidupan kali ini nggak bisa sama. Ngerti nggak sih? Betul. Bencana lah guys, Hidup cuma sekali tapi akhirat selamanya. Haji Torik. Terus kamu sekarang apa kegiatan kamu selain ini, selain konten? Ada ini gak? Bermain Ada kegiatan? Hmm? bermain tic-tac-toe, minum coklat panas, menyusun puzzle. Puzzle apa? Puzzle. Puzzle apa? Masa nggak tahu puzzle? Tahu aku puzzle. Puzzle apa? SpongeBob. Coba lihat. Ih, Mas Ari nggak tahu jokes itu guys yang SpongeBob. Aku nggak pernah buka TikTok loh, J. Asli nggak pernah buka TikTok. Aku nggak tahu update. Sekarang update yang paling rame di TikTok apa? Itu, yang Apa? itu, Apa? yang A, Apa? Hah? A, yang Z, JI. Ada nggak? Apa ya videonya? Eh. Ada.